Selanjutnya adalah kajian kita berkaitan dengan kelanjutan dari dinamika ijazah palsu ya. Jadi setelah ijazah palsu mencuat dan ternyata upaya untuk melakukan downgrade terhadap Pak Jokowi dan keluarganya itu saya anggap gagal. Nah, maka panggung ijazah palsu ini dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik lain untuk melakukan manuver atau menunggangi dinamika ijazah palsu tersebut. Nah, akan tetapi upaya atau manuver tersebut itu tidak pada momentum yang tepat dan akhirnya menjadi blunder. Nah, saya review lagi. Beberapa bulan yang lalu kita kan diributkan dengan berita di berbagai media massa atas pertemuan dari Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem dengan Presiden PKS yang waktu itu bertemu dengan Menhan, yaitu di kantor Menhan. Pada saat itu banyak yang ribut, kenapa justru pertemuannya ke Menhan, bukan ke Menko Polhukam, karena korelasinya nggak ada antara ketua partai politik dengan Menteri Pertahanan. Pada saat itu banyak sekali analisis yang mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk membangun saluran komunikasi terhadap presiden, karena dianggap komunikasi elit partai pada saat itu, baik yang ada di kabinet maupun di luar kabinet, itu tersumbat dengan presiden karena proteksi yang berlebihan dilakukan oleh Seskap. Nah, dan itu dibuktikan dengan beberapa kebijakan menteri yang dianulir karena itu dianggap kebijakan yang tidak dikonsultasikan langsung, karena dianggap pada saat itu untuk berkonsultasi dengan presiden dianggap Seskap itu tidak terlalu penting untuk sampai ke presiden dan cukup bisa diputuskan di tingkatan menteri, yang akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat itu justru menjadi blunder di masyarakat dan akhirnya dianulir. Contoh kebijakan gas dari Menteri SDM yaitu Bapak Bahlil. Terus ada lagi beberapa kebijakan yang lain kan yang terus dianulir oleh Bapak Presiden. Nah, pada saat itu kan dianggap itu karena tersumbatnya komunikasi antara elit politik atau anggota kabinet dengan presiden yang terlalu diproteksi oleh Seskap. Nah, imajinasi dan analisis itulah yang berkembang pada saat itu, yaitu di saat Surya Paloh dan Presiden PKS bertemu dengan Menhan di kantor Kemenhan. Akan tetapi akhirnya terjawab saat ini pada saat Menhan yaitu Bapak Sapri Samsudin melakukan show of force atau gelar pasukan di daerah Morowali dan langsung melakukan pidato secara resmi mengatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, dan itu mensikapi terkait dengan adanya bandara IMIP yang dianggap sebagai bandara khusus. Padahal ternyata bandara itu tidak diresmikan oleh Pak Jokowi. Tetapi dalam pidato Pak Menhan mengatakan itu diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, terus fakta yang kedua, ternyata kesepakatan atau kebijakan terkait dengan kawasan industri IMIP di Morowali itu ditandatangani atau disepakati oleh Presiden SBY dengan Xi Jinping pada saat itu di tahun 2013. Nah, fakta yang ketiga adalah tahun 2015 Pak Jokowi itu meresmikan kawasan industri tersebut yang sudah mulai beroperasi. Nah, dan fakta yang keempat, di tahun 2018 Pak Jokowi meresmikan bandara resmi yang milik pemerintah di Morowali. Jadi bukan meresmikan bandara IMIP tersebut. Nah, terus fakta selanjutnya terkait dengan bandara khusus itu ternyata ada undang-undang di tahun 2009 yang memang dibuat pada masa Pak SBY yang memberikan perlindungan dan memberikan
hak pengelolaan atau memperbolehkan adanya bandara khusus tersebut. Nah, dari statement atau pidato resmi Menteri Pertahanan itu pada saat itu justru membuat gaduh. Dianggap bahwa itu satu statement Menhan yang miskin data. Nah, dianggap pidato tersebut dalam upaya mendowngrade atau menampar posisi Pak Prabowo juga sebagai presiden, karena pada saat itu jelas posisi Menhan itu adalah Pak Prabowo kan di masa Pak Jokowi meresmikan bandara tersebut. Nah, akan tetapi akhirnya setelah kita gali dari berbagai sumber, kita menemukan fakta. Justru undang-undang terkait dengan bandara khusus itu dibuat masa Presiden Pak SBY itu, Pak Syafri pada saat itu duduk sebagai Wamenhan atau Sekjen Kemenhan. Artinya Pak Menteri saat ini itu ada dalam posisi tersebut. Nah, sehingga dengan dia mengatakan bahwa itu adalah posisi negara dalam negara, itu sangat tidak tepat dan justru bersifat provokatif dan tidak berdasarkan data atau fakta yang sebenarnya. Nah, banyak spekulasi yang menganggap bahwa itu upaya dari Demokrat atau upaya dari barisan SBY dan AHY untuk mendowngrade Pak Jokowi, dan di situ ada kepentingan politiknya Pak Syafri Samsudin. Nah, akan tetapi saya punya analisis yang berbeda. Kalau kita ngelihat dari beberapa fakta historis, pada saat menjelang pilihan gubernur DKI pada saat itu, yaitu yang Partai Gerindra mencalonkan Anies beserta Sandi, sebenarnya pada saat itu sudah muncul wacana di internal Gerindra itu untuk mencalonkan Pak Syafri Samsudin. Akan tetapi ternyata kan tidak jadi. Terus yang kedua, kemarin kita melihat terjadinya rotasi ya di internal Gerindra, di mana Ahmad Muzani itu yang tadinya sekjen terus digantikan oleh Sugiono sebagai anak ideologisnya Pak Prabowo ya. Itu sebenarnya sebelumnya muncul juga wacana pilihannya antara Pak Syafri atau Sugiono. Nah, jadi dari dua kali momentum politik tersebut bisa jadi ada rasa kekecewaan Pak Syafri, sehingga momentum dinamika ijazah palsu ini sebelum berakhir, karena pada saat ini posisi Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditersangkakan. Nah, jadi ada upaya untuk menunggangi, ada upaya manuver untuk menunggangi supaya menciptakan satu situasi yang akhirnya tetap di publik itu memandang negatif terhadap posisi pemerintahan Pak Jokowi pada masa itu. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari pertemuannya Pak Menhan dengan Surya Paloh dengan Presiden PKS beberapa bulan yang lalu, nah kedua partai ini faktanya adalah yang mencalonkan Anies Baswedan atau yang mengusung Anies Baswedan di tahun 2024 kemarin. Nah, jadi kalau benar adanya sumbatan saluran komunikasi presiden dengan para elit, ya tentunya tidak hanya dua partai tersebut yang berusaha untuk ketemu dengan Pak Menhan yang dianggap sebagai orang dekatnya Pak Prabowo. Nah, tetapi partai lain kan tidak membangun komunikasi itu, tetapi hanya kedua partai tersebut saja yang menjalin komunikasi dan melakukan pertemuan secara resmi di kantor Kemenhan. Nah, korelasinya dengan kondisi saat ini, yaitu dengan statementnya Pak Syafri itu bukan mengarah untuk melakukan satu pembelaan
bukan mengarah untuk melakukan satu upaya pencitraan untuk kepentingan AHY. Bukan, justru di tengah dinamika ijazah palsu ini mulai berbalik posisi arah dukungan netizen dan arah dukungan publik ya, dimana sudah banyak fakta-fakta kader-kader Demokrat yang ikut terlibat dalam hal ini, kan justru posisi Partai Demokrat ini sekarang kan yang menjadi titik tolak serangan balik dari arus kekuatan publik dan netizen di sosial media. Nah, tetapi momentum ini justru digunakan oleh Pak Menhan itu untuk menciptakan posisi tawar dia menjadi wakil presiden atau menjadi wapresnya Anies Baswedan di tahun 2029. Nah, korelasinya adalah adanya pertemuan dengan dua pengusung Anies Baswedan di tahun 2019. Nah, dan dengan kondisi fakta yang sekarang lalu muncul manuver itu semakin menguatkan bahwa ini ada upaya Syafri Samsudin bukan hanya mendowngrade kapasitas politik dan kapasitas elektoral Pak Jokowi dan keluarga, tetapi justru dalam hal ini ada upaya mendowngrade atau melakukan pembunuhan karakter juga secara tidak langsung terhadap Pak Prabowo, karena asumsi publik pada masa itu Pak Prabowo menjadi menhannya Pak Jokowi selama 5 tahun. Kenapa abai, kenapa sampai kecolongan terkait dengan bandara khusus itu yang dianggap sebagai ancaman untuk kedaulatan negara kita kan. Nah, sementara sekarang beliau sudah jadi presiden. Nah, jadi ini satu upaya atau manuver, satu kali lempar batu, harapannya adalah menghasilkan 2 poin, yaitu mendowngrade Pak Jokowi, mendowngrade Pak Prabowo juga, demi kepentingan politik Anies di tahun 2029. Nah, berarti ada potensi memang Pak Syafri sudah ada deal politik dengan Surya Paloh dan dengan Presiden PKS pada saat pertemuan di kantor Kemenhan tersebut. Nah, jadi apakah ini ada dasarnya? Ada, karena Pak Syafri Samsudin satu potensi kekecewaannya ada dengan Pak Prabowo dan Gerindra. Nah, yang kedua tentunya Pak Syafri ini kecil kemungkinan kalau dia berharap menjadi wapres dari Pak Prabowo. Nah, sementara di satu sisi dia juga sudah merasa mungkin potensi kekuatan elektoralnya Pak Prabowo di tahun 2029 itu bisa menurun. Nah, yang dia lihat sekarang adalah bagaimana hasil Pilpres 2019, posisi Anies kan 26%. Nah, maka dia potensi merapat ke sana dan didukung oleh Pak Yusuf Kalla. Karena kita tahu Pak Yusuf Kalla juga dari Bugis atau dari Makassar, Pak Syafri Samsudin juga dari daerah yang sama. Jadi ada kedekatan emosional antara kedua tokoh tersebut dan ada kepentingan politik antara Pak JK dengan Pak Anies Baswedan. Kita tahu kalau isu di publik kan imbas dari Pilgub Jakarta dan Pilpres kemarin, katanya Anies kan punya hutang yang cukup besar dengan Pak JK. Potensi Anies bisa menyelesaikan hutang tersebut ya tentunya kalau Anies menjadi presiden. Nah, ini akan mengulang sejarah seperti terjadi proses pencalonan SBY dengan JK. Nah, sehingga posisi Anies dengan Syafri ini diposisikan semacam itu. Atau analogikan seperti komposisi Pak Jokowi dan JK juga pada saat itu. Artinya ada kekuatan Jawa dan ada kekuatan luar Jawa. Nah, sekalipun Anies dalam hal ini bukan keturunan Jawa murni, tapi kan dianggap perwakilan dari kekuatan orang Jawa ya, karena dia lahir di Jawa. Sekalipun dia adalah keturunan Arab dari Yaman kan yang sebenarnya, jadi tidak sepenuhnya dia orang Jawa. Nah, jadi ini adalah sebuah manuver yang dilakukan oleh Pak Syafri untuk pentingan 2019 yang mengarah untuk menjadi wakil presidennya Anies Baswedan.
Nah, kalau kita baca atau kita analisis arahnya kenapa tidak ke AHY? Kalau ke AHY, pertama masalah senioritas, yaitu faktor umur dan faktor angkatan. Nah, yang kedua adalah faktor posisi jenjang kepangkatan. Pak Syafri ini Letnan Jenderal, sementara AHY hanya mayor. Kebetulan dia mewarisi dinasti ketua Partai Demokrat dari Pak SBY kan. Dan itu memang partai yang dikondisikan dan didirikan dari Pak SBY dan orang-orangnya Pak SBY. Karena dari awal berdiri juga, setelah Pak SBY ngambil alih menjadi ketua Dewan Pembina, itu kan memang terah SBY akan melekat di Partai Demokrat. Dari Bu Ani, dari Ibas, dari keluarga yang lain juga kan punya posisi strategis semua. Sampai akhirnya sekarang ini ketua umumnya Pak AHY, wakil ketua umumnya adalah Mas Ibas, dan ketua Dewan Pembinanya ya Pak SBY kan. Nah, sehingga ini yang kadang menjadi lucu kita anggap kalau banyak elit politik itu menyerang Pak Jokowi sebagai politik dinasti ya. Padahal Pak Jokowi merestui anaknya menjadi calon presiden juga itu atas izin undang-undang dan melalui kontestasi yang demokratis. Terus Mas Kaisang juga sama ngambil alih partai PSI, itu juga sudah menjelang akhir masa jabatan, dan itu ya memang didukung secara penuh oleh internal kekuatan yang ada di PSI. Nah, tetapi berbeda kan dengan partai lain seperti Demokrat, PDIP. Memang sudah dari awal ya di situ yang memegang kendali adalah keluarga besar. Tetapi tidak pernah dituduhkan, tidak pernah diserang sebagai politik dinasti. Tapi hanya Pak Jokowi saja yang diserang. Sama dengan Partai Gerindra ini juga kan, modelnya Pak Prabowo memimpin kan, terutama dalam menunjuk jajaran pimpinan itu kan banyak juga yang tidak melalui mekanisme organisasi seperti musda, seperti apa itu namanya, mukerda misalnya kan, tidak. Tapi kan banyak yang langsung ditunjuk oleh Pak Prabowo. Tapi memang kalau di Partai Gerindra kan hanya Pak Prabowo yang mendominasi, jadi keluarga besarnya, keponakan-keponakannya kan juga tidak ada dalam posisi yang strategis ya. Kalaupun mereka menjadi anggota DPR itu kan melalui proses kontestasi. Nah, tetapi untuk kedua partai tadi yang kita sebutkan, di luar kendali penuh di tangan mereka, tetapi memang di strukturalnya memang ya didominasi ya oleh keluarga. Tetapi yang diserang politik dinasti hanya Pak Jokowi. Nah, jadi dari kondisi fakta secara politis yang dihadapkan pada kita, sebenarnya mampu membuat kita untuk melakukan satu proses koreksi dan penyadaran serta pemahaman bahwa apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu tidak semuanya benar. Nah, tetapi faktanya adalah kekuatan politik, terutama di tingkatan grassroots, di mata masyarakat umum, masyarakat menengah ke bawah, itu memang posisi Pak Jokowi sangat kuat, dan itu diakui dan itu diketahui oleh para elit politik. Pak Jokowi boleh dicaci maki oleh para elit politik, boleh diserang habis-habisan oleh kelompok-kelompok oposisi yang mengatasnamakan penggerak demokrasi. Ya, tetapi faktanya suara orang-orang yang paham politik, yang beroposisi secara politik, itu dengan masyarakat biasa suaranya sama. Di dalam bilik suara ya sama-sama satu suara, sehingga wajar kalau Pak Jokowi lebih mengedepankan kepentingan masyarakat kecil, karena itu amanah undang-undang, juga secara politik itu menguatkan posisi
basic politik Pak Jokowi. Dan itu dibuktikan pada saat Pak Prabowo ditinggalkan PKS dengan mencalonkan Anies Baswedan bergabung dengan Nasdem pada saat itu. Hasil survei Pak Prabowo ini kan selalu 32 sampai 34%. Padahal modal elektoral Pak Prabowo di tahun 2019 itu kan 44%. Sehingga kan berkurang 11, sekian persen atau hampir 12%. Nah, berkurangnya tingkat elektabilitas itu ya tidak lain karena disebabkan dari perginya PKS. Karena memang PKS modal suaranya kurang lebih 11%. Nah, tetapi begitu dipasangkan dengan Mas Gibran, secara resmi diputuskan menjadi wakil presiden, tidak berselang lama, hanya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, muncullah hasil survei dari berbagai lembaga survei. Ya, kita masih bisa buka data. Ternyata elektabilitas Pak Prabowo langsung melejit di atas 42%. Ada yang 44%, kan ada yang 46%. Nah, ini membuktikan bahwa modal basic suara yang dibawa oleh Mas Gibran, yang merupakan kepanjangan tangan dari Pak Jokowi ini, ya memang di awal saja sudah lebih dari 11%. Nah, modal suara ini sebenarnya bisa kita kalkulasikan dari banyaknya basis suara di bawah dari program-program kerakyatan atau program-program populis yang dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi bukan karena hasil kerjanya relawan, enggak. Relawan-relawan yang terbentuk dengan sendirinya itu bukan dibentuk oleh Pak Jokowi, terbentuk dengan sendirinya. Mereka ini hanya ada di dalam panggung media, tetapi mereka tidak punya basis secara struktural dan secara kultural. Jadi ada relawan yang ada tingkat pusat, paling pol sampai tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, breakdownnya ke bawah mereka nggak punya massa, nggak punya basis kultural. Nah, tetapi itu diperlukan, itu dibutuhkan oleh Pak Jokowi untuk show of force, power di media. Paling tidak kan kelihatan, oh banyak relawan yang merapat. Ini kan ada dampak psikologis terhadap masyarakat di bawah. Nah, tetapi sebenarnya masanya adalah masa kultural dan itu masa Pak Jokowi langsung. Nah, contoh kebijakan-kebijakan populis yang akhirnya membuat posisi Pak Jokowi itu kuat. Satu misalnya program PNM Mekar. Program PNM Mekar pada saat Pilpres 2023 pada saat itu posisinya sudah lebih dari 267 triliun yang dikucurkan. Dan yang nasabah sudah menerima itu sekitar 17, sekian juta. Hari ini di tahun 2025 di bulan Oktober, di bulan September kemarin itu sudah mencapai 367 triliun program PNM Mekar dengan nasabah lebih dari 27 juta. Jadi kan sudah meningkat sekitar 10 juta. Nah, ini komunitas PNM Mekar itu menyadari penuh bahwa itu adalah program Pak Jokowi dan ini banyak masanya adalah masa ibu-ibu. Nah, ini adalah masa militan, masa yang secara kultural itu patuh, nah, komitmen dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, itu modelnya ibu-ibu kan seperti itu, apalagi ibu-ibu kalangan menengah ke bawah. Nah, padahal kita tahu suara sah pemilu Pilpres kemarin kan 164 juta. Suara sah 164 juta. Jadi kalau besok di Pilpres 2029 27 juta, itu kan berarti sekitar 17%. 16 sampai 17%. Kalau komunitas ini solid 100%. Nah, misalnya 70% saja, berarti masih aman di angka 11 sampai 12%. Nah, ini adalah modal elektoral secara kultural yang sangat kuat. Ini hanya tinggal pembinaan. Nah,
Nah, tinggal pengkondisian dan pemberdayaan secara produktif, maka akan jauh lebih berkembang lagi. Nah, jadi ini adalah kondisi faktual terkait dengan kondisi elektoral dan elektabilitas politik Pak Jokowi dan keluarga. Nah, sehingga dalam hal ini kalau ada kekuatan-kekuatan lain yang berusaha untuk melakukan downgrade, ya sangat wajar karena mereka paham bahwa Pak Jokowi ini punya basis massa yang kuat. Nah, akan tetapi manuver yang dilakukan oleh Pak Menhan itu blunder, dan itu manuver yang kita anggap tidak profesional dan condong terburu-buru, menunjukkan bahwa dia bukan kapasitas sebagai seorang politisi yang piawai, sehingga gampang dibaca arahnya kemana. Ya mungkin orang bertanya, loh bukankah Pak Sapri itu kawan dekat, sahabat sejatinya Pak Prabowo? Iya, memang iya. Akan tetapi dalam politik, dalam kekuasaan atau politik kekuasaan tidak ada sahabat sejati. Karena yang ada di situ adalah kepentingan dan kepentingan bagaimana personal diri ini mampu mencapai satu posisi kekuasaan yang setinggi-tingginya, karena ini kan menyangkut harkat, menyangkut kepentingan, menyangkut kekuasaan. Jadi sangat wajar kalau Pak Sapri misalnya berusaha membangun afiliasi politik keluar dari Gerindra, keluar dari kekuatan Pak Prabowo. Itu tidak salah sebenarnya, karena beliau juga punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden. Tetapi hanya yang jadi masalah, manuver yang dia lakukan itu salah alamat, sehingga menjadi blunder dan menampar muka dia sendiri. Arah politiknya, manuver politiknya sudah terbaca, tetapi hasilnya kan jadi nol. Nah, justru menjadi blunder. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini kajian kita terkait dengan kelanjutan dari dinamika ijazah palsu yang akhirnya orang kaitkan dengan manuver politiknya Pak Sapri, tetapi dalam analisis saya itu berbeda dengan analisis dari rekan-rekan elit politik yang lain atau pengamat politik yang lain, karena saya menganggap sangat kecil potensinya terjadi afiliasi politik Pak Sapri dengan SBY dan keluarga. Justru kalau dengan Pak Anies Baswedan itu sangat mungkin, dan itu juga sudah ditunjukkan dengan adanya pertemuan sebelumnya antara Surya Paloh dengan Presiden PKS. Dan kita juga tahu ada kedekatan Pak Sapri juga dengan Pak JK secara kultural, karena mereka sama-sama dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi potensi persaingan politik, tensinya akan semakin tinggi di tahun 2026 ini, karena sudah mulai tampak orang-orang yang ada di belakang Pak Prabowo ini sudah menunjukkan arah dari kepentingan dan afiliasi politiknya masing-masing, karena menganggap 2029 itu sudah dekat. Nah, dan potensi AHY menjadi semakin kecil karena apa? Dengan keputusan Pak Prabowo mengutus Mas Gibran menghadiri G20 berbarengan dengan Pak Jokowi diundang di acara Bloomberg di Singapura. Ini kan seperti berbarengan, yaitu dalam upaya melakukan penetrasi psikologis market secara umum di publik ya, di mana Mas Gibran akhirnya mampu menunjukkan eksistensinya di G20, bukan hanya sekedar membaca teks pidato bahasa Inggris dengan baik, akan tetapi ada satu momentum yang strategis di mana Wapres bisa duduk bareng bergantian bicara diplomatik secara bilateral dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Dan itu ya memang seharusnya seperti itu, karena Mas Gibran adalah wakilnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ya tentunya sudah mengkondisikan juga dengan semua kepala negara
bahwa sekalipun yang berangkat itu adalah wakil, itu adalah saya, perwakilan dari saya, kata Presiden, kan begitu. Sehingga Mas Gibran ya diterima dengan baik, dan ini kan membuat posisi Mas Ahaye ini kayak yang tadinya dipuja-puja oleh netizen, ini kan jadi berbalik arah. Justru sekarang ini Demokrat yang menjadi sorotan, yang menjadi bahan bombardir dari netizen di publik terkait dengan langkah-langkahnya Denny Indrayana, langkahnya Beni Kaharman, ya, anggota fraksi Demokrat di DPR, yang membanding-bandingkan ijazah Asrul Sani dengan ijazah Pak Jokowi secara tidak langsung, ya. Nah, ini akhirnya siapa yang menang? Nah, dan siapa yang ketakutan? Nah, tentunya jawabannya kan kalau siapa yang menang ya di 2029, tetapi potensinya jelas. Mas Gibran masih sangat kuat. Kalaupun Pak Prabowo akan mencalonkan presiden kembali, maka potensi Mas Gibran masih di urutan pertama untuk menjadi wakilnya. Akan tetapi saya berkeyakinan 2029 Pak Prabowo tidak mencalonkan diri lagi. Dilihat dari berbagai sudut, dikaji dari berbagai potensi dan kepentingan, justru potensinya adalah Mas Gibran di tahun 2029. Nah, untuk kajian ini kita akan kaji secara mendalam di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih.